Allah bestinya kata Ani. Besti absen lagi dalam sidang Wan Prestasi Nikita Mirzani kedua hari ini 5 Juni 2025. Fahmi Bahmid bongkar perihal dugaan RG yang ternyata diem-diem dapat panggilan kepolisian yang diduga atas laporan tindakan pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dalam wawancaranya hari ini di PN Selatan untuk sidang kedua Nikita atas gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan ke Reza Gladys, Fahmi gak hanya meminta RG untuk dipantau kehadirannya di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan perlindungan konsumen, tapi Fahmi juga menyebut untuk gugatan Niki terhadap seterunya tersebut senilai 100 miliar adalah angka kecil besti bagi Nikita Mirzani. Hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti apa prosesnya? Mohon teman-teman bisa memantau, bisa meminta informasi dari Humas Polda Metro Jaya bagaimana prosesnya. Kasusnya ditangani oleh Reskrim Sus Polda Metro Jaya, inisialnya RG. Ada laporan korban daripada skincare atau apa, nanti Anda tanya lah ya. Jadi saya mohon bantuan teman-teman, Anda bisa mencari informasi melalui Humas, karena semua informasi proses hukum itu di Polda Metro Jaya melalui Humas. Tanyakan ke Humas apakah memang ada seseorang berinisial RG harusnya hari ini dimintain keterangan di unit di Subdit di Reskrim Sus, apakah hari ini hadir atau tidak. Kalau tidak hadir kenapa, kan gitu. Itu silakan teman-teman media yang membantu saya untuk menanyakan. Yang jelas inisialnya ada terkait dugaan melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Korbannya ada 4. Bang, ini sekiranya nanti panggil ke Polda sekarang kan terkait ada laporan baru ya Bang dari saat itu. Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi ya dari pihak Polda Metro Jaya ya. Tapi kalau nanti ada panggilan ya pasti rekan-rekan media tahu lah ya. Kami akan kabarkan seperti itu. Oke, Bang, berarti boleh-boleh aja, nggak ada yang bisa menghalang itu. Tapi apakah itu ada landasannya? Itu yang jadi kita bahas nanti dalam persidangan. Itu dianggap nggak ada landasannya nih Bang? Nggak ada landasannya itu. Dokter Reza, apa benar dipanggil ke Polda sekarang kan terkait ada laporan baru ya Bang dari saat itu? Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi ya dari pihak Polda Metro Jaya ya. Tapi kalau nanti ada panggilan ya pasti rekan-rekan media tahu lah ya. Kami akan kabarkan seperti itu. Oke, Bang, berarti poinnya hari ini ditunda karena belum tercapai mediasi karena belum datang para yang harus dimediasi. Bukan. Nggak ada penundaan. Ini bukan penundaan karena pihak tergugat tidak hadir, tapi memang sudah jadwalnya mediasi. Jadi sesuai keputusan surat edaran Mahkamah Agung, sebelum masuk ke pokok perkaranya harus ada mediasi. Nanti dalam minggu ini atau gimana Bang mediasinya dijadwalkan? Tahu kita Tunggu lah. Ini nanti kita ketemu. Kecil untuk Nikita Mirzani, terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan kesepakatan secara lisan di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi intisari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan Wan Prestasi yang diduga dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi paham ya. Jadi Wan Prestasi berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Dinilai apa? Kecil. Oh kecil. Begini masalah 100 M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21. P21 itu artinya penahanan terhadap Nikita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini.
Kalau memang hukumnya dianggap salah, ya kalau hukumnya dianggap salah, nanti kita audiensi kepada Presiden dan DPR ini supaya hukumnya diubah, supaya nanti ada keluar pernyataan daripada undang-undang yang baru bahwa pelaku pemerasan, pelaku TPPU jangan ditahan. Nah, kalau itu berhasil keluar undang-undang yang barunya, ya bolehlah kami dituntut 100M. Ya. Tapi kalau undang-undangnya masih seperti undang-undang saat ini, pelaku pemerasan, pelaku TPPU harus ditahan, ya sudah, kita ikut undang-undang aja. Jadi undang-undangnya lah yang disalahkan, jangan kami yang disalahkan atau pelapor Dr. Reja disalahkan, ya. Bapak benar bang, dokter. Kalau 100 itu bilang kecil, memang untuk menentukan berapa nilai kerugian itu bisa ada hitungannya. Bukan seenaknya. Bisa aja diminta 1T, silakan aja di gugatan minta 1T pun bukan 100M 1T. Boleh aja, nggak ada yang bisa menghalang itu. Tapi apakah itu ada landasannya? Itu yang jadi kita bahas nanti dalam persidangan. Itu dianggap nggak ada landasannya nih bang. Nggak ada landasannya itu. Nah, berarti dalam perkara wan prestasi ini data formilnya apa? Data formilnya surat perjanjian tertulis. Ada atau tidak? Nah, kalau kemudian ya perjanjian atau kesepakatan tertulis ya yang menyatakan di situ Dr. Reza Gladys telah wan prestasi itu tidak ada, maka saya rasa sulit bagi Nikita Mirzani untuk membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys telah melakukan wan prestasi atau telah wan prestasi. Saya rasa sulit. Nah, sekarang wan prestasi yang apa yang diangkat ke permukaan? Apakah gara-gara penerapan pasal TPPU? Nah, yang menerapkan pasal TPPU itu kan penyidik berdasarkan analisis suatu perkara yang terjadi antara Reza dan Nikita Mirzani. Nah, kemudian ini kan sedang berjalan, sedang berproses, sedang bergulir kan gitu. Nah, nanti kita lihat aja nanti. Kalau menurut hemat saya tidak mengajari pengacaranya. Sebaiknya sebenarnya pengacara itu laporkan balik pencemaran nama baik yang mengakibatkan Nikita Mirzani itu mengalami kerugian moral maupun material. Namanya tercemar, dirinya tercemar, saya akan tuntut dia secara immaterial 100 miliar. Itu lebih pidana jalan, immaterialnya jalan. Perjanjian itu apakah harus tertulis? Enggak. Perjanjian bisa saja perjanjian sifatnya lisan, tapi juga harus bisa dibuktikan perjanjian itu. Jadi nanti dalam gugatan wan prestasi itu harus bisa membuktikan bahwa memang ada dua pihak yang memang sepakat melakukan perjanjian terhadap sesuatu peristiwa ya yang kemudian diikat dalam satu perjanjian, dan di antara pihak itu kemudian melakukan ingkar janji. Nah, di sisi lain Besti 2 kali absen di sidang gugatan perdata yang dilayangkan Nikita Mirzani, tim kuasa hukum Reza Gladys menjanjikan untuk kliennya yaitu Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid bakal hadir saat mediasi. Tapi dengan syarat pihak Nikita pun harus bisa hadir cenah Besti. Nah, kan lagi dalam tahanan ya Besti. Cek aja yuk. Ya, ini belum mediasi, masih ini namanya masih tahap persiapan, belum mediasi. Klien kami Dr. Reza sama Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami Dr. Reza dengan Nikita Mirzani untuk membahas. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Belum ada lawannya. Ya, jadi bukan tidak mau datang, tapi pada saat nanti mediasi, ya kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Ya, ngomong sama penasihat hukum, kami aja lah kalau ngomong sama penasihat hukum, ya supaya jelas ya. Jadi jangan dikatakan bahwa kenapa Dr. Reza nggak datang, Dr. Mufid nggak datang, ya. Itu hanya karena ini masih awal, masih pemeriksaan berkas, dokumen sudah cukup, pihaknya datang apa tidak, jaksa agung datang apa tidak, kapolri datang apa tidak, masih tahap itu, ya belum membicarakan materi daripada gugatan.
Jadi setelah ini diserahkan kepada mediator, ya nanti di mediator ini mulai bicara masalah kasus ini seperti apa sih. Di situ nanti Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang dengan catatan pihak lawannya bicara juga harus datang, ya. Oke Bang, Supaya jelas ya. Kalau usulan mediasi itu bisa saya buatkan, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan apakah memberikan izin atau tidak. Nanti mungkin ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis itu teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Peraturan Mahkamah Agung, catat, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 wajib, ini hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat maupun tergugat. Dalam konteks ini adalah penggugatnya Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya Bang Fahmi, kemudian tergugatnya RG didampingi kuasa hukumnya bla bla bla, brother kita gitu. Jadi wajib dulu nih, ya kan, makanya pasti kalau hari ini tidak hadir prinsipalnya akan dikasih kesempatan 3 kali. Setelah 3 kali barulah masuk ke pokok perkara. Artinya untuk mediasinya deadlock, balik lagi ke pokok perkara, langsung masuk persidangan, nanti dibacakan gugatannya, pihak tergugat akan jawab, kemudian penggugat replik, tergugat duplik, seperti yang saya jelaskan kemarin. Merasa bingung lantaran gugatan yang diajukan Nikita Mirzani sebesar 100 miliar tidak memiliki relevansinya lantaran menurut kuasa hukum Reza Gladys, kliennya hanya tahu kosmetik dan setelah ditelitik tim kuasa hukumnya tersebut harusnya PMH cenah atau perbuatan melawan hukum. Tim kuasa hukum Reza Gladys minta 100 miliar tersebut dihapus. Nah kan, gimana tuh? Apakah kubu Nikita bakal pilih jalur damai atau maju terus? Konteks gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya. Tapi kalau untuk kontestasi itu tidak ada relevansinya sama sekali. Kalau PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya 100M itu. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada relevansinya. Jadi mungkin nanti perlu diperbaiki lah gugatannya sama mereka supaya 100M dihapus gitu. Nanti Reza juga bingung juga ya Bang, Dia bingung. bisa akhirnya digugat. Iya. Kami aja penasihat kuasa hukumnya juga bingung, apalagi Dr. Reza yang taunya kosmetik kan begitu kan. Lebih bingung lagi dia. Dan satu lagi kami tekankan, Dr. Reza bukan tidak mau datang, tapi kami sebagai kuasa hukumnya memang tidak mengizinkan dia datang ke pengadilan untuk sidang saat ini. Kecuali memang nanti diperlukan. Memang kami meminta. Jelas ya. Jangan digiri-giri lagi Dr. Reza lagi yang mau datang ya. Oke, Bang. Yang mau datang. Oke. Nanti kami datangkan pada waktunya. Oke, Bang. Terima kasih. Silakan Bang. Itu bicara tentang perjanjian, ya, isinya payung hukumnya adalah pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Apa isinya? Ada di situ berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Apakah dulu RG dengan NM ada perjanjian? Tolong dong NM, aku punya produk, tolong dong kamu iklanin, tolong dong aku nunjuk kamu sebagai ambasadornya, apa-apalah gitu kan, supaya produknya dia laku. Kalau memang itu ada dan itu terbukti nanti dalam proses persidangan, saya yakin 100% NM akan menang dalam proses persidangan. Jadi yang kedua adalah cakap secara hukum, udah dewasa, jadi tidak diintervensi siapapun. NM sama RG memang kemauannya sendiri untuk mengikatkan diri. Yang ketiga ada objeknya, objek yang dibicarakan apa? Skincare ya kan? Skincare-nya kan jelas tuh ada. Kemudian ada klausul yang halal, bukan mencuri atau yang bertentangan dengan norma. Jadi kalau keempat unsur yang tadi terpenuhi, maka perjanjiannya sah dan saya yakin gugatan lawan prestasinya NM menang. Kalau memang ada, jelas. Oke, Bang, tapi kan ini ada pihak-pihak dari kejaksaan dan polisi juga Oke, yang turut akan tergugat. dihadir. Oke. Ini seperti apa nih kalau Tadi tidak malam hadir juga? saya berdiskusi sama Pak Fahmi. Jadi ini emang strategi yang bagus dari beliau ya. Kenapa? Kemarin itu P21 itu tidak jelas, ngambang. Padahal dari awal nih masa penahanan ini sudah mau habis. Kenapa pada saat injury time malah P21? Ternyata itu betul-betul dilakukan strategi yang jitu oleh Bang Fahmi untuk menggugah Jaksa Agung atau Kapolri
kenapa ini berkas ini kok lama banget gitu loh. Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa, tapi kalau misalnya tidak ada titik temu ya proses itu tetap berlanjut. Karena di dalam suatu permasalahan, titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada keputusan. Emang ada peluang untuk berdamai atau seperti apa perdamaian? Saya tidak tahu. Cuma aturan mediasi itu adalah mendamaikan para pihak, menjembatani para pihak supaya membahas permasalahan tersebut secara baik. Itu adalah fungsi mediasi, di mana dalam mediasi itu akan ada namanya hakim mediator. Mereka yang akan, apa sih usulanmu, misalnya dari saya mengusulkan apa, nanti dari tergugat mengusulkan apa. Itu teknis. Nah, kita lihatlah kalau memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum berlanjut. Memiliki batasan waktu mediasi 1 bulan, Fahmi Bahmit pun gerak cepat untuk segera menyampaikan hasil sidang kali ini pada Nikita yang nggak bisa hadir dan menemui hakim mediator terkait jadwal pasti mediasinya. Meskipun Fahmi nggak bisa menjanjikan berapa besar peluang mediasi akan berhasil jika pihak Reza Gladys ingin bernegosiasi. Saya kan belum bertemu lagi, hasil ini nanti akan saya sampaikan. Pasti minimal hari ini atau besok saya akan bertemu besok dengan jadwal yang diatur oleh rutan. Jadwalnya kan hari kerja ya, dengan jam yang patut, jam pagi. Nanti pada saat saya besok akan saya sampaikan nih, ada hasil sidang seperti ini, dibentuk hakim mediator 2 orang. Nanti Niki usulannya apa, nanti mereka usulannya apa, nanti ya itulah dijembatani oleh hakim mediator. Saya tidak bisa menanggapi. Yang jelas kita kembali ke sistem ya, sistem yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Hakim mediator adalah menjembatani, mendamaikan, memberikan jalan keluar kedua belah pihak untuk membahas, membicarakan secara baik-baik. Itu fungsi hakim mediator. Ya kita lihat nanti seperti apa. Artinya pada saat perkara ini sudah diserahkan ke hakim mediator, maka semuanya ada di tangan hakim mediator untuk mencoba mempertemukan, menjembatani, mendamaikan, memusyawarahkan persoalan tersebut. Mungkin ada berapa kemungkinan? Saya bukan biasa menghitung, saya tidak bawa kalkulator. Kalau semua harus kita berbesar hati, hidup ini harus berbesar hati, tidak ada yang kecil. Yang jelas peraturannya yang harus kita tahu. Peraturannya seperti itu. Kita lihat nanti, ini kan saya belum ketemu nih, habis ini saya coba akan mencari hakim mediatornya siapa, kita jadwalin apakah minggu depan atau 2 minggu lagi, karena batasan untuk mediator itu, batasan untuk mediasi 1 bulan. Terhitung sejak nanti kapan nih, apakah sejak hari ini atau minggu depan nanti diputuskan oleh hakim mediator. Kabarnya kita sekarang di mana? Baik-baik aja, dalam keadaan sehat. Nah kan, anyway Besti, kalau kehadiran Nikita masih bisa belum dipastikan untuk mediasi gugatan Wan prestasinya ke Reza Gladys karena kondisi masih dalam tahanan, sedangkan kubu Reza Gladys menjanjikan akan hadir apabila Nikita juga bisa hadir. Apakah hal tersebut hanya alasan untuk Reza Gladys sebenarnya tidak mau hadir di mediasi? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.